Definisi simpan pinjam. Kata simpan pinjam berasal dari dua kata, simpanan dan pinjaman. Simpanan tetap menjadi modal bagi koperasi, berbeda dengan perusahaan pada umumnya, yang menggunakan istilah saham sebagai kepemilikan modal. Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan negara untuk menabung. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan. Pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak yang lain mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah pembayaran. Pengertian simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha di mana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan. Kemudian, pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan simpan pinjam sesuai dengan kemampuan koperasi. Tujuan simpan pinjam bertujuan untuk mensejahterakan pada para anggotanya. Adapun dalil tentang simpan pinjam menurut Islam, yaitu pada surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu lamanati ila ahliha wa idza hakamtu bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basir. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Rukun dan syarat simpan pinjam. Rukun meminjam berarti bagian pokok dari pinjam meminjam itu sendiri. Apabila ada bagian dari rukun yang tidak ada, maka dianggap batal. Demikian juga syarat berarti hal-hal yang harus dipenuhi. Rukun pinjam meminjam ada 4 macam dengan syaratnya masing-masing sebagai berikut. 1. Adanya mu'ir, yaitu orang yang meminjam. Syaratnya berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa anak kecil tidak sah meminjamkan. Barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Adanya musta'ir, yaitu orang yang meminjam, mampu berbuat kebaikan, oleh sebab itu orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam. Mampu menjaga barang yang dipinjam dengan baik agar tidak rusak, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Yang ketiga ada musta'ar, yaitu barang yang dipinjam. Syaratnya barang yang dipinjam benar-benar miliknya, ada manfaatnya, barang itu kekal dalam artian tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, maka barang yang dimanfaatkan menjadi habis atau berkurang, maka tidak sah dipinjamkan. Yang keempat ada lafaz ijab qabul, yaitu ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjami. Macam-macam transaksi simpan pinjam khususnya di koperasi. 1. Pinjaman anggota. 2. Simpanan atau tabungan anggota. 3. Pembelian barang dagangan. 4. Penjualan barang dagangan. 5. Donasi. 6. Pengeluaran koperasi. 7. Pembagian HSU. 8. Laporan. Contoh simpan pinjam. 1. Koperasi unit desa atau KUD. KUD biasanya terdiri di pedesaan dan menganut nilai kebersamaan. Tujuan utama KUD adalah untuk memenuhi keperluan para anggotanya dalam hal peralatan dan bahan pertanian, serta melayani simpan pinjam kepada anggotanya. 2. Koperasi serba usaha atau KSU. KSU biasanya berdiri di pedesaan dan juga perkotaan. Tujuan utama KSU adalah untuk membantu para anggotanya dalam permodalan untuk pengembangan usaha. KSU juga melayani simpanan dan pinjaman lunak bagi para anggotanya. Selain itu, KSU juga membantu kebutuhan para anggotanya secara kredit, misalnya kredit kendaraan bermotor dan lain-lainnya.
Adapun hikmah simpan pinjam, yaitu yang pertama akan memudahkan peminjaman, yang kedua mempererat tali persaudaraan, yang ketiga menumbuhkan sifat tanggung jawab, dan yang keempat menumbuhkan sifat saling percaya. Manfaat sifat peminjam: pertama, anggota dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan tidak terbelit-belit. Kedua, proses pembagian bunga adil. Dan ketiga, pada saat peminjaman dana tidak menggunakan syarat adanya jaminan.